Pak. Hatur nuhun. Ini Kemang ternyata ada perbaikan jalan, macet di situ. Oke, yang lain gimana? Udah on semuanya? Baru berapa orang? Ya, baru sedikit ya. Enggak, yang lain diinfokan. Assalamualaikum Pak. Oke, Mangga, yang dari temennya aja ya, bilang ke temennya. TTU. Oke, oke, sip. Saya sharein lagi. Udah di forum belum? Udah on, yang lain tinggal diinfokan ke yang lain. Kayaknya masuk. Ya, lihat. Baik Pak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu untuk semuanya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya bagus ya. Mudah-mudahan adminnya juga. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita Aman akan Pak. melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Kalau kemarin kan hardware-nya ya. Hardware dan software ya. Istilahnya perangkat pendukung untuk pengembangan media audio. Untuk kali ini kita akan coba bahas tentang analis kebutuhan media audio pembelajaran. Nah, untuk pokok bahasan kali ini sebelum kita menganalisis ya, ada beberapa yang harus kita pelajari, yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, baru kita bisa menganalisis kebutuhan pengembangan media audio. Nah, analisis kebutuhan pengembangan media audio ini kadang banyak yang digunakan untuk apa? Penelitian. Misalnya ada judul penelitian ya, analisis kebutuhan pengembangan media audio
untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dengan misalnya tujuan pembelajaran SPOK ya. Tahu SPOK apa? Olahraga, Pak. SPOK bukan PJOK. Subjek Ya, predikat apa objek tadi? ya Pak? Subjek Ya, predikat objek. subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, harus fokus ya dengan tujuan pembelajarannya. Ketika kalian membuat sebuah pengaman media audio, jangan general. Boleh general, tapi itu sebatas apa? Istilahnya intronya. Ya, ketika kita fokus ke pembahasan, dia harus benar-benar lebih ke fokus bahasannya. Ya. Karena apa? Supaya si peserta didik akan lebih mengerti apa yang disampaikan oleh kita. Dari sini bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke, sebelum kita analis, itu udah ini sebetulnya hampir potongan Bisa, judul Pak. untuk penelitian. Kalau kalian cari di jurnal itu banyak banget tentang analisis kebutuhan pengembangan media audio untuk mata pelajaran ini, kelas ini. Itu bisa untuk habis dijadikan penelitian. Ada juga ketika kalian udah di semester 6 misalnya ketemu media video. Ini akan lebih asik lagi. Kenapa? Karena akan menggabungkan antara media cetak dengan media audio. Media cetak yang di buku bisa kita gabungkan dengan media audio. Misalnya yang media cetak kita buat scanningnya. Setelah di scanning kita view dengan presentasi PPT ini seperti yang ditampilkan yang kalian. Kemudian kalian gabungkan dengan apa? Rekaman video kalian. Itunya digabung nanti. Nah, itu jadi istilahnya media video ya untuk pembelajaran. Ini untuk menunjang. Nah, untuk media audio sendiri kan ada yang terintegrasi, ada yang enggak. Yang enggak biasanya tuh yang tidak pakai media cetak. Kayak misalnya ketika panduan bahasa Inggris ya. Untuk di misalnya untuk vokal seperti apa, cara pengeluaran suaranya seperti apa. Nah, ini dibantu oleh media audio. Kalau kalian pernah lihat di YouTube iklan bahasa Inggris ya? Pernah lihat? Dia megang buku dengan mendengar audionya. Nah, kalian sebetulnya bisa dengan apa sih pembelajaran sekarang ini di mata kuliah ini membuat seperti itu. Oke, kita bahas. Untuk kriteria pemilihan media pembelajaran, ini ada beberapa pendapat ya. Saya sudah secara langsung membahas satu persatu. Cuma nanti setelah ini saya simpulkan dari beberapa pendapat ya. Yang pertama ini menurut Nana Sujana, dari kriteria pemilihan, beliau ini beberapa poin yang beliau utarakan untuk kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Kemudian dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Kemudian kemudahan memperoleh media. Kemudian keterampilan guru dalam menggunakannya. Kemudian tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang misalnya sesuai dengan taraf berpikir anak. Nah, dari sini kita bisa menganalisis ya. Ketika kita akan mengembangkan sebuah media audio pembelajaran, lihat tujuan pengajarannya. Seperti tadi, tujuan kita mengajar bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk dari awalnya misalnya hanya mendapat 200 kosakata, kita akan targetnya menjadi 1000 kosakata. Berarti minusnya berapa? 200 ke 1000. Berarti kurang berapa? Delapan Berapa? 800. 200 kosakata aja ya. 800 kosakata. Nah, target kita untuk membuat media audio pembelajaran bahasa Inggris ini, kita akan apa target dari tujuan pengajaran ini? 800 kosakata yang kurang itu akan terpenuhi seperti itu. Target kita seperti itu. Oke, bisa dimengerti tujuan pengajaran. Kalau tidak, tadi belajar bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia misalnya pola kata, pola kalimat, SPOK. Nah, ini tujuan pengajaran misalnya belum tersampaikan untuk pola kalimat seperti itu SPOK. Nah, dibuat tujuan pengajaran dalam audio pembelajaran ini yaitu pengenalan atau pendalaman tentang materi SPOK dalam mata pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Ini tetapkan ya sekali lagi ketika kalian membuat media audio, media video sama harus tetapkan juga. Termasuk media cetak juga ya.
Oke, kemudian dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Nah, ini harus didukung ya. Isi pelajarannya harus didukung. Istilahnya konten-konten yang akan kita buat di dalamnya harus apa? Harus menunjang dari tujuan pengajaran itu. Jadi isi bahan ini akan memberikan istilahnya daya guna ketika kita menggunakan media audio tersebut. Kemudian kemudahan memperoleh media. Ini untuk teknologi lama kan tape record ya. Benar kan? Kita membutuhkan namanya tape, media tape, ya pita untuk untuk apa mendengarkannya. Untuk teknologi sekarang kan lebih canggih lagi ya. Dari piringan ya, atau kita sebut itu apa CD ya atau DVD. Kemudian lebih canggih lagi ke micro SD ya, lebih kecil lagi SD, SSD ya. Ada nyimpannya di USB, tetap aja kita harus membutuhkan player nih kan, video audio. Nah, selain dulu ada namanya iPod ya, MP3 player ya, yang bentuknya hardware ya, bentuknya hardware. Kalau di PC itu ada, kita butuhkan softwarenya juga. Nah, ini sekali lagi kemudahan memperoleh media ini, mau dia bentuknya pita, atau bentuknya CD, atau bentuk digital yang langsung di-play langsung, itu kita pilih targetnya. Siswa itu bisa nggak mendapatkannya. Kalau pita, targetnya mudah atau enggak. Kalau nggak mudah, pilih yang lain. Akan memudahkan. Misalnya kita takut rawan ketika kehujanan, itu akan rawan ketika lupa gitu, kena debu, atau apa yang bisa merusak, apa, menyebabkan rusaknya pita dari rekaman audio itu. Bisa juga ganti lagi misalnya, kita gunakan yang CD. Nah, CD patah, ganti ke digitalnya. Nah, digital ini agak sedikit safety ya, kita bisa pakai handphone ya. Bisa kan handphone? Handphone kita gabungkan kan udah jacknya udah bisa kan ke sound system. Pernah lihat kan bahasa Inggris atau ketika kalian pelajaran sesuatu, misalnya dia belum ada tip ya, belum ada tip, kita bisa gunakan handphone. Nah, seperti itu. Nah, teknologi terbaru lagi apa? Cloud. Ya, ada yang tahu cloud? Cloud bahasa Indonesia Tahu, Pak. non? Awan, penyimpanan Ya, awan, Pak. awan. Penyimpanan di awan, tahu? Ya, Pak tahu. Cadang bukan, Contohnya Pak. apa? Kayak Contohnya? cadang info atau gitu, Pak. Nah, contohnya apa yang paling sering kalian gunakan apa? Nyimpan foto, Pak. Saya pakainya Iya, pakai itu, maksudnya Pak. platformnya, kalau nggak platform atau softwarenya. Ayo, pernah dengar Google Drive? Pernah, Pak. Ya, pernah. Pernah? Kenapa? Pakai Kemudian pernah dengar Dropbox? Tahu, Pak. Oke, yang punya iPhone, pernah dengar iCloud? Pernah, Pak. Oke. Nah, ini semua kita bisa simpan di awan misalnya, istilah awan. Nah, untuk penggunaan teknologi awan itu kita memerlukan pihak ketiganya, itu media perantaranya, penghubungnya maksudnya, media penghubungnya. Tanpa itu kita tidak bisa mengambil audio kita atau file kita. Apa itu? Teknologi apa? Ya, yang tahu? Tanpanya media itu kita tidak akan bisa memplaynya, kemudian tidak bisa mengambil file kita di awan itu. Ya, wah. Kalian punya kuota? Punya, Pak. Oh iya. Oke, kalau nggak ada bisa nggak? Ada, Pak. Nggak bisa, Bisa Pak. nge-view pembelajaran online nggak? Nggak bisa, Pak. bisa. Nggak bisa. Nah, kuota itu masuknya ke teknologi jaringan. Iya. Ya, kalau tidak ada teknologi jaringan, selain Nah. internet, kita nggak akan bisa nge-play. Mau itu podcast kita ataupun YouTube kita. Paham? Nah, ketika kita menggunakan teknologi penyimpanan awan, kita membutuhkan media itu. Media teknologi jaringan, yaitu internet. Nah, kemudian keterampilan guru dalam menggunakannya. Jangan sampai ketika kita membuat audio media pembelajaran ya. Ada yang guru gaptek, paham? Guru gaptek. Nah, sedemikian rupa kalian gunakan apa media yang bisa digunakan guru tersebut. Nah, kalaupun harus menggunakan media itu,
usahakan buat buku panduan. Nah, paham? Setiap alat yang kita buat, istilahnya media yang kita buat, atau produk yang kita buat, istilahnya untuk praktikum, biasakan gunakan atau buat buku panduan. Ya, cara menggunakannya seperti apa. Seperti itu. Nggak mungkin nggak ada buku panduan. Termasuk ketika kalian menginstal software ya, ada buku panduan ya, guidebook, guidebook, guidebook. Nah itu, ketika kembali lagi keterampilan guru tersebut misalnya gaptek, kita bantu dengan buku panduan. Nah makanya ada media cetak yang kalian pelajari. Sedang pelajari kan media cetak? Mata kuliah? Belum, Pak. Oh, belum ya? Saya kira udah. Oh iya nggak apa-apa, media cetak ya, baik. Kemudian tersedianya waktu untuk menggunakannya, ya harus ada ya. Ketika kalian audio, misalnya ada jadwal, nggak mungkin nggak ada jadwal ya. Ketika pelajaran bahasa Indonesia nggak dijadwalkan untuk waktunya, disediakan. Nah untuk waktu ini, untuk pendengar, bukan pendengar setia radio ya, pendengar taraf konsentrasi pembelajaran kalian, kita ada misalnya. Itu sekitar berapa menit yang pernah saya utarakan? Untuk dewasa, video ya ini video. Sekitar 25 menitan, 25-45. Kalau udah sampai situ jenuh, kalau apalagi pembahasannya kurang menyenangkan. Seperti itu. Nah itu kita harus lihat tersediaan waktunya. Kemudian sesuai dengan taraf berpikir anak. Nah ini jangan sampai ketika kita buat media audio, yang kita targetkan itu misalnya anak TK, tapi kalian bahasa kita itu bahasa SMA. Ini akan sulit dicerna, paham? Nah ini, kalaupun ada bahasa yang harus menggunakan bahasa bakunya, misalnya rotasi. Nah, rotasi anak TK tahu nggak pengertian rotasi? Enggak, Pak. Atau anak SD lah, Enggak tahu, SD Pak. kelas 5, 6 Nggak nggak tahu, tahu Pak. ya? Nah, itu harus diberikan penjelasan dengan bahasa kita, bahasa perbincangan. Sehingga si anak itu mudah berpikir, oh ternyata rotasi itu berputarnya, kan? Berputar pakai bahasa itu. Jangan pakai rotasinya. Kalau harus pakai rotasi, rotasi adalah baru dijelaskan seperti itu. Paham? Sampai ini? Sesuaikan dengan taraf berpikir anak. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini menurut Nana Sujana ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak. Maaf Pak, saya baru masuk Pak. Tadi Oke. ada kendala Pak. Oke, nggak apa-apa. Sama, saya juga baru masuk. Masuk dari tadi. Oke, selanjutnya untuk menurut Inyoman Sodana Dagang. Ya, Dagang. Nah, di sini ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, hampir sama sepertinya. Pertama itu tujuan interaksional atau tujuan pembelajaran ya. Kemudian keefektifan, kemudian siswanya sendiri, kemudian ketersediaan, kemudian biaya pengadaan, dan kualitas teknis. Nah, tujuan interaksional seperti tadi ya, kita harus buat tujuan pembuatan media itu, tujuannya interaksional pembelajaran itu apa? Tadi bahasa Indonesia, kita tujuannya untuk apa? Mengajarkan anak mengerti tentang pola kalimat, yaitu SPOK tadi ya. Kalau bahasa Inggris tadi misalnya dari kosakata dia hanya 200, target kita sampai 1000, maka 800 itu harus terpenuhi. Nah, kosakata itu menyangkut apa? Apakah tentang pembelajaran atau ketika bahasa Inggrisnya tentang percakapan seharian atau dalam dunia kerja misalnya untuk tingkat SMK. Nah, ini disesuaikan tujuan interaksionalnya. Kemudian untuk sejarah juga bisa. Nah, misalnya tujuan interaksional itu bukan mengenang ya. Sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kan masih general ya. Balik lagi ke apa lagi? Lebih spesifikasinya tentang pernyataan Bung Karno dan Bung Hatta tentang kemerdekaan. Lebih spesifik lagi ya. Seperti itu. Kemudian keefektifan. Nah, lebih efektif. Harus lebih efektif. Audio di sini efektif ketika kita buat itu efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran enggak. Jangan sampai ketika kita membuat audio pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan interaksional. Nah, namanya efektif seperti itu ya. Ketika kita buat audionya sesuai dengan tujuan interaksionalnya. Itu namanya efektif. Seperti itu. Jadi benar-benar audio yang kita dengarkan ke peserta didik itu sesuai dengan tujuan interaksionalnya. Oke.
Kemudian siswanya kembali lagi targetnya si siswa ya. Kita lihat siswanya, kan ada beberapa karakter siswa ya, yang auditory seperti itu, visual seperti itu. Nah, kita harus tahu kalau misalnya kebanyakan visual jangan pakai yang auditory ya, istilahnya pendengaran ya. Nah, kalau untuk itu kembali lagi nanti ketika kalian penelitian jangan sampai melihat ya. Maksudnya menekankan saya pengen buat audio ini supaya istilahnya valid. Nggak bisa juga, kita lihat dulu si anak. Nah, ngebantunya dengan apa? Biasanya dengan kuesioner. Seperti itu. Untuk melihat siswa ini. Misalnya kementeriannya kita lihat, nah poin-poinnya apa aja. Kemudian pendengarannya kita lihat, dia interest apa enggak ketika menggunakan audio. Dia lebih condong kemana gitu ketika belajar itu. Mendengarkah, membacakah, atau melihat seperti itu. Kemudian ketersediaan hampir sama sih tadi ya. Ketersediaan. Baik itu si audionya sendiri kita buat sedemikian rupa supaya tercapai tujuan interaksionalnya dan keefektivitasnya tersedia dengan kalau tidak tersedia misalnya kita lihat ke pasaran misalnya ke sekolah lain media audio tersebut sudah tersedia atau belum ya kalau sudah tersedia kalau ingin tetap kita buat audionya kita harus cari perbedaannya di mana seperti itu paham? Persis ketika kalian ada skripsi kalian, misalnya judulnya hampir sama. Nah, perbedaannya di mana? Seperti itu. Perbedaan skripsinya. Kembali lagi ke sini, ketersediaan. Jika audio pembelajaran itu sudah ada di pasaran, misalnya kan suka ada ya, baik di YouTube atau di podcast suka ada ya. Nah, kalau sudah ada, tetap kita ingin membuatnya, nggak apa-apa. Tapi kalimat kita, kemudian sedikit perbedaannya di mana. Kalaupun harus menggunakannya, kita bisa menyewanya misalnya, sewa ya audio itu atau meminjamnya seperti itu. Itu namanya ketersediaan. Kemudian pengayaan biaya pengadaan ya. Kita harus lihat juga biayanya juga budgetingnya kita. Kalau misalnya terlalu mahal, sesuaikan aja dengan kebutuhan dari sekolah itu atau misalnya dari kelas kita yang kita ajarkan. Misalnya bisa patungan misalnya dengan siswa, enggak. Kan itu untuk mereka juga. Baru digandakan misalnya ketika sudah dibeli atau ketika disewakan, kita berjamaah menggunakannya. Gitu. Nah, kembali lagi ke cost ya, biaya. Jangan terlalu memaksakan ketika kondisi kita atau siswa kita atau sekolah kita itu belum mampu untuk membeli atau mengadakan untuk media audio ini misalnya gitu. Kan ada ya, kita membutuhkan sound system salah satunya ya kan. Kemudian butuh apa lagi? Media playernya. Kemudian audio itu sendiri misalnya agak sulit dibuat, tapi sudah ada di pasaran, kita ingin beli. Nah ini untuk biaya pengadaan. Kemudian kualitas teknis. Kualitas teknis ini istilahnya bagus atau enggak hasil rekamannya, audionya dari audionya sendiri. Kemudian kualitas teknis misalnya sound system juga, jangan sampai ketika kita setelkan bising di telinga. Agak enggak enak didengar misalnya kan, enggak enak. Ini kualitas teknis juga. Paham di sini? Misalnya menggunakan eco juga jangan terlalu banyak eco, ntar menggaung, gitu. Gak enak ya. Nah ini kualitas teknis, baik itu dari audionya, secara hardware-nya, kemudian secara human-nya ketika men-setting dari si teknis dari alatnya itu sendiri. Oke, di sini ada pertanyaan? Halo? Oh, sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Selanjutnya, menurut Brown Lewis dan Harklerud ya. Nah, di sini dia ada lumayan agak sedikit banyak dari kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama isi ya. Isinya kita harus misalnya konten harus dibuat sedemikian rupa. Kembali lagi, setelah isi tujuannya apa ketika kita buat media audio itu atau media sama bisa ini kita gunakan untuk media pembelajaran yang lain ya, bisa selain audio video juga bisa sama dicetak. Nah tujuannya seperti tadi, tujuan pembelajarannya apa, kemudian kesesuaian harus sesuai, jangan sampai nggak sesuai. Kadang kita membahas SPOK yang kita bahas yang lain. Kalau nggak kosakata tentang biasanya kan bahasa Inggris ada untuk teknis ya, ada untuk pendidikan ya. Misalnya untuk bahasa teknis
sesuaikan, jangan pakai bahasa untuk pendidikan seperti itu. Kemudian cost, kita lihat juga biayanya. Seperti tadi, jangan terlalu maksaan, sesuaikan kebutuhan aja. Jika itu harus dibuat, berapa budgetingnya. Kalau itu agak mahal, agak sulit dibuat, kita bisa sewanya berapa dan harus costnya. Kemudian technical quality, seperti tadi, kualitas teknisnya ya, dari audionya sendiri, kemudian hardware untuk player si audionya, kemudian si teknisnya, yaitu si operatornya, si humannya bisa menggunakan atau enggak ya. Jadi kualitas teknisnya, supaya suaranya tidak terlalu bising, seperti apa. Seperti. Kemudian keadaan pengguna ya, jangan sampai si pengguna itu istilahnya nggak bisa menggunakannya. Nah, kita lihat juga. Kemudian juga bukan hanya menggunakan juga, apa aja, gaptek atau enggak, seperti itu. Kalau misalnya nggak gaptek, tapi kadang kan si teknis lagi, teknis ya, ada atau enggak alatnya, seperti itu. Kembali keadaan pengguna. Kemudian verifikasi peserta didik. Tadi kita harus verifikasi peserta didik. Dia condongnya ketika media audio ini lebih instan rata-rata ya, ketika kalian bandingkan antara mandiri dengan tidak mandiri, biasanya lebih cocok dengan orang-orang yang mandiri untuk membuat audio itu. Gitu. Kemudian validasi, harus kita validasi. Dari sini ada media, ada dua ya, ketika kita buat media hanya untuk informasi, ada yang media untuk pembelajaran. Ketika kita membuat media audio untuk informasi, ya sekedar informasi aja. Ketika kita buat media untuk pembelajaran, itu harus ada evaluasi. Nah, evaluasi ini harus divalidasi hasilnya itu. Ya, hasil dari pembelajaran itu. Nah, cocok nggak ketika kita ajarin ke siswa itu? Kalau tidak cocok, kekurangannya seperti apa? Nah, kita validasi. Termasuk evaluasi juga ya, arahnya ke sana. Oke, yang selanjutnya dari hasil kriteria pemilihan media pembelajaran, nah kita coba analis ya kebutuhan penggunaan media pembelajaran. Kita analis nih, mulai kita analis. Yang pertama kita cek dulu tujuan kita membuat pembelajaran audio itu, cek dulu tujuan pembelajarannya apa. Seperti tadi, kalau bahasa Inggris apa tujuannya? Menambahkan kosakata atau tentang apa tenses ya. Tenses juga kan harus lebih fokus lagi. Kan ada beberapa tenses, ada yang tahu? Yang pinter bahasa Inggris ini. Nah, tenses itu kan ada banyak ya. Itu harus difokuskan lagi tujuan kita, misalnya present tense. Ya udah present tense kita bahas, kan banyak kan. Nah, dari mulai pola katanya, pola kalimat seperti apa, kemudian kata-kata yang berubahnya seperti apa, dari verb satu verb berapa seperti itu. Nah, itu harus dijabarkan. Nah, untuk itu kita tujuan pembelajarannya harus difokuskan. Lagi ketika kita akan membuat media pembelajaran, kita analis tujuan pembelajaran kita, misalnya untuk bahasa Inggris, nah, fokuskan. Kemudian bahasa Indonesia seperti tadi, misalnya kalimat, pengenalan kalimat, pola kalimat seperti itu. Ini harus. Kemudian efektivitas. Efektivitas ini seperti tadi, ketika kita akan membuat media sesuai dengan tujuan pembelajaran, nah itu efektif. Ya, itu namanya efektif. Ketika kita buat media tapi nggak sesuai dengan tujuan pembelajaran, nggak efektif, percuma ya. Bukan percuma sih, istilahnya mubazir istilahnya. Kita buat tapi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu tidak efektif. Bisa tersampaikan materinya, cuman materi yang kita buat itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekali lagi, efektivitas ini itu efektif ketika kita buat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya peserta didik. Langsung pembahasan saja. Ini menunjang pencapaian tujuan, efektif ya. Efektivitas media yang diperlukan, sekali lagi hasil pemilihan dari beberapa alternatif. Ketika alternatif sesuai tujuan pembelajaran, itu yang kita ambil. Kalau misalnya kita ambil tapi tidak efektif dengan tujuannya yang dicapai, itu jangan diambil seperti itu. Nah, untuk peserta didik, ini ada beberapa pertanyaan yang untuk membantu kita untuk membuat audio media. Yang pertama, apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan atau taraf berpikir pengalamannya, menarik tidaknya media pembelajaran bagi peserta didik. Ini harus kita gali lagi. Kita harus gali ini untuk peserta didik.
untuk analis, kalian biasanya buat kuesioner, nanti biasanya dipandu oleh pembimbing kalian. Seperti tadi, misalnya ada pertanyaan, simpelnya di situ, kalian lebih suka belajar dengan apa? Mendengar, melihat, atau membaca misalnya. Melihat itu menonton ya. Nah itu ada kuesioner, misalnya ada pilihan. Nanti mengerucut tuh pertanyaan itu, oh ya cocoknya ke audio, auditory berarti. Atau cocoknya ke visualis. Nah itu. Makanya jangan sampai menekankan. Nah, buat beberapa kuesioner misalnya target kita aja 20. Misalnya seimbang, nah baru kita gunakan yang tepat untuk apa? Si siswa tersebut atau peserta didik tersebut. Kemudian lihat lagi poin kedua, digunakan untuk peserta didik kelas dan jenjang pendidikan yang mana. Jangan sampai seperti tadi, kita untuk PAUD tapi kita buat kalimatnya bahasa anak SMA. Sama aja kita untuk SD, misalnya untuk kuliahan. Kita lihat tuh, target kita misalnya bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya. Kemudian bahasa Indonesia itu untuk kelas berapa? Kelas 5. Nah, kelas 5 itu tarik lagi. Mata pelajaran lebih fokus isinya. Oke? Sekali lagi, peserta didik atau jenjang pendidikan. Atau SMP atau kalau SMK ya, kejuruan itu harus lebih kreatif karena harus apa? Ada dua kan, hanya untuk teoritis, ada yang untuk praktikum. Nah, untuk praktikum agak sulit ketika kita menggunakan audio aja ya. Atau melihat, berarti tidak praktik menggunakan audio. Kan tidak cocok. Apakah belajar secara individual atau kelompok besar kelas? Nah, ini dulu. Ketika kita video ini untuk mandiri ya, dia bisa belajar, bisa misalnya di dalam Nah ini kita harus buat seperti itu, kita cek individunya, dia kemampuannya tinggi dulu, kemudian masukkan ke kita buat seperti itu. Kemudian misalnya, nah kalimatnya sekali lagi gunakan kalimat yang mereka mengerti, misalnya bahasa percakapan bukan bahasa tulis ya, usahakan seperti itu. Kemudian cek lagi berapa jumlah peserta didiknya, kembali ke atas ya, berapa jumlah peserta didiknya. Oh itu misalnya kelompok kecil 5 orang, misalnya kelompok besar lebih dari 10 misalnya, itu bisa. Kita harus cek juga. Karena ini mempengaruhi konsentrasi si peserta didik. Sehingga apa? Capaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan audio ini tersampaikan baik atau tidak. Kemudian cek di mana lokasinya. Ini kita harus cek. Mau dia misalnya sendiri di dalam kamarnya, atau di dalam kelas ya untuk secara berkelompok besar, atau di misalnya di auditorium yang besar. Nah ini harus biasanya kan kalau ketika seleksi mahasiswa baru ya, kan ada yang banyak ya, ribuan itu kan ya. Nah kalau ketika bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris kan ada satu saja, itu cukup lumayan besar biaya ketika harus menggunakan mahasiswa dengan sound system. Nah, sini tadi ya, ada pertanyaan? Analisis juga kita jangan sampai mandiri, saya pengen begini, jangan sampai nggak cocok dengannya seperti itu kasih siswanya. Pertanyaan sampai sini? Ya ada? Tidak ada Pak. Nah, tidak kita dan kemudian, nah, apakah media dapat diperoleh dengan mudah? Nah itu. Untuk kesediaan media ada beberapa alternatif yang bisa diambil ya, yaitu membuat sendiri. Nah kalian ya, ini akan kita buat sendiri, misalnya kalian buat sendiri nanti untuk mata kuliah ini. Kemudian membuat bersama-sama dengan peserta didik. Misalnya si peserta didik supaya kita langsung dapat misalnya FGD-nya misalnya, forum diskusinya si anak, tapi dengan ahli nanti beda lagi. Nah kita harus buat seperti itu, kemudian meminjam atau menyewanya. Kita bisa meminjam atau menyewanya. Kemudian bisa membeli juga. Itu. Ketika kalian ujian nasional ya misalnya, itu kan ada bahasa Inggris ya, biasanya input dengan kalau dulu pakai Inggris, diputar lagi pakai tip, harus ada tipnya. Lagi mulai CD, ya CD, itu bentuk digital. Nah, itu tersediaan ya. Ketika kalian ingin membuat media pembelajaran baik itu audio, video dulu, hanya di luar sana. Kalau sudah ada, kembali lagi. Kalau tetap ingin kita sendiri yang berbeda dan banyak juga kayaknya untuk membuat misalnya yang bersama-sama didik, cek didik contoh ke atau dalam kita cek juga
Cocok. Meminjam, menyewa. Kalau misalnya sudah ada, budget ada, kalau ada maksudnya tidak memenuhi untuk membeli atau membuat, kita bisa meminjam. Atau misalnya meminjam enak misalnya, kita menyewanya seperti itu. Nah, kalau ada budget pun ada dan tidak mau repot, ya bisa beli seperti itu. Kalau tidak mungkin ya bantuan, misalnya dari pemerintah kan ada ya, ada audio untuk belajar bahasa Inggris gitu. Dari ketersediaan ada pertanyaan? Terus cek ketersediaan kita akan kalau tidak ada kita lanjut. Ini kualitas poin penuhi untuk pembelajaran apa yang dipilih rekaman kita pun dari rekaman lagi kita gunakan atau software yang kita gunakan rekamnya atau ketika kita olah setting ya di kualitasnya ketika diberikan ke peserta didik apa menggunakan video kita juga apakah sebaiknya sesuai dengan tugas dan kalaupun di situ ada namanya istilah penggalian untuk si anak dari misalnya tidak tahu menjadi tahu, nah itu ada ya untuk pola sebagai pemenuhan syarat sebagai media pendidikan. Jadi kita bisa evaluasi dari awalnya si anak itu pembelajaran misalnya dapat nilainya B, ketika menggunakan audio itu dia dapat A, berarti kan menggunakan syarat kan media itu sebagai media pendidikan atau pembelajaran. Yang selanjutnya itu bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu seperti tadi ya. Kan ada yang tahan lama, ada yang enggak. Kalau teknologi sekarang kan bisa disimpan di cloud ya. Kalian enggak harus takut misalnya kehujanan, kena debu, kan? Lebih tahan kan? Cuman rawan juga ketika apa? Kalian lupa akunnya. Kebanyakan ini, lupa akun, lupa password email aja suka lupa gitu. Makanya ada yang bilang, "Oh, email kena hack," padahal mah password gitu. Kebanyakan suka lupa password. Ya di sini, ketika kalian sebagai seorang teknologi pendidikan ya, ketika membuat media pembelajaran terus disimpannya di cloud, jangan sampai ya lupa untuk akunnya, untuk mengambil data kalian untuk penunjang pembelajarannya di sini. Kemudian di dalam penggunaan handphone juga sama, proteksi jangan terlalu ketat juga, khawatirnya lupa. Jangan terlalu lemah juga, takutnya digunakan yang lain. Sekali lagi, kembali ke sini, keadaan daya tahan media yang dipilih itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk kualitas teknis. Tadi ya, kualitasnya, hasil rekamannya, dipengaruhi apa? Misalnya ruangannya kudu tidak tertutup, atau hardware-nya atau software-nya ketika merekam itu kurang bagus, atau settingannya kurang mantap misalnya. Ini harus kita cek dulu kualitas dari hasilnya. Kemudian apakah bisa sebagai media pendidikan? Pak, Jika saya mau dia bertanya. bisa berubah, ya harus Patan. Mau bertanya boleh Pak? Oke, mangga. Ya, kan di sini ada kualitas teknis ya Pak ya. Nah, ada pertanyaan juga di situ, apakah media yang dipilih itu kualitas baik? Ya, maksudnya di sini saya mau bertanya perihal kualitasnya itu ada standar pabriknya atau nggak standar umumnya nggak Pak? Oke, kalau untuk standarnya itu saya juga belum ketemu ya, belum dapatkannya. Tapi kita secara pribadi itu akan bisa menilainya. Pernah dengar misalnya di minimal YouTube ketika kalian menonton suaranya kurang bagus ya. Yang pertama rekamannya. Ketika kita menggunakan backsound, backsoundnya terlalu tinggi. Nah itu kita nggak akan dapat kan, kualitasnya kurang dapat tuh ketika media pembelajaran. Satu itu. Kemudian ketika merekam ada desingan, itu noise-nya terlalu bukan noise aja ya. Ada beberapa yang terlalu treble-nya terlalu tinggi, bass-nya kurang. Itu agak bising juga kan. Kalau enggak bass-nya terlalu tinggi juga. Nah, ini kualitas. Yang enak didengar masing-masing menurut saya ada pendengar yang sukanya bass-nya lebih tinggi, ada yang kurang tinggi. Nah, itu agak-agak sulit juga itu menilai. Bisa dengan ketika kalian kualitas ini bisa
kalian ujikan ke peserta didik, buat kuesioner. Dari kualitas itu, apakah dari kalian dengar ini audionya cukup bagus atau tidak. Nah, itu di rating. Misalnya nilainya, misalnya 80, berarti baik, kualitas baiknya itu. Itu kita bisa nilai dengan hasil kuesioner kita. Nah, itu bisa ada. Nanti penilaian media. Penilaian media itu ada medianya, ada penilaian dari isinya. Media tadi kualitasnya ya, kita bisa ujikan. Bahwa si anak, oh ternyata media yang kita buat itu bagus, kualitasnya bagus. Kemudian isinya memenuhi syarat dengan pendidikan atau enggak. Kalau kita membuat ini biasanya harus ahli media ya. Satu ahli media, satu lagi ahli materi isinya materi pembelajaran. Nah, itu harus kita gali seperti itu. Ketika itu misalnya terpenuhi nilainya misalnya di atas 80 misalnya, berarti baik, berarti media itu kualitasnya baik dan memenuhi syarat untuk dijadikan media pembelajaran. Seperti itu ya. Kembali lagi standarnya itu agak sulit kalau kita tidak ujikan karena masing-masing berbeda. Oke, Pak? Ya, Pak. Jadi Ya. takutnya kayak ada apa sih alat detek suara itu apa sih? Oh, untuk deteksi suara yang bagus itu atau enggak? Ya, Kayak seperti misalnya standarisasi bisingnya motor atau enggak ya bising knalpot seperti itu. ya, betul, Pak. Oke, itu agak sulit ya kalau untuk media pembelajaran saya belum menemukan, tapi yang saya tahu itu bisa dinilai dengan kuesioner itu. Nanti kita ketahuan bahwa media kita itu berkualitas baik atau enggak. Gitu. Nah, itu nanti Oke, Pak, misalnya baik. dievaluasi. Kita cek nanti di evaluasi ya, bahasan di evaluasi. Itu akan Ya, kita Pak. tahu bahwa media kita kualitas baik atau materialnya cocok atau tidak. Oke, hatur nuhun, pertanyaannya bagus. Ya, Pak. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Kalau tidak, kita lanjut. Selanjutnya fleksibilitasnya. Nah, ini ya, kita harus itu asalnya analisis juga ketika kita buat tuh fleksibel nggak ketika harus digunakan di berbagai situasi dan hasilnya di tempat manapun itu bisa digunakan, tidak berbahaya. Dan maksudnya teh kalau buat si anak TK nggak mungkin nggak kita kasih tape recorder, dia harus nyolokan ke listrik, bisa bahaya kan. Nah, ini harus kita lihat juga fleksibilitas di sini. Nah, cocoknya ke si anak TK itu berbentuknya digital ya, dimasukkan ke iPad mereka. Kalau TK yang maju sekarang udah dikasih tablet ya, tablet khusus ya, tablet khusus. Nah, di dalamnya sudah ada audio pembelajaran dan juga video pembelajaran. Nah, itu harus kita cek fleksibilitasnya. Kembali lagi, jangan sampai ketika kita buat, ini harus menggunakan nyantumin terus dengan listriknya tape recorder misalnya. Nggak cocok ya, kesian. Kalau ketika belajar mandiri. Mending itu berarti cocoknya untuk pembelajaran kondisi di kelas dan ada pendampingnya seperti itu. Kembali fleksibilitas. Oh, yang udah tingkatnya di atas masih enak dan kita bisa pakai handphone cukup kan? Bisa dibawa kemana-mana Ya, pun Pak. kan? Iya, itu Ya. fleksibilitas. Gak mungkin kita pakai piringan hitam ya, bawa kemana-mana pakai gramofon. Waduh, Ribet, Pak. ribet ya, nggak enak pas di angkutan umum gitu. Wah, emang unik menarik, jadi kan nggak enak juga dilihatin, jadi pusat perhatian. Kecuali untuk konten kreator ya, YouTube. Wah, misalnya cari ekspresi orang ketika kita bawa gramofon di public comment. Gue nggak masalah, itu mah aja konten. Oke, untuk fleksibilitas, ada pertanyaan? Ada, kalau nggak ada kita lanjut. Selanjutnya itu keadaan pengguna ya. Nah, ini kita harus lihat juga, kita harus analis ya. Untuk pengguna kita lihat seperti apa. Dalam pengembangan media, tidak ada bermanfaat jika orang yang menggunakan media itu tidak mampu menggunakan. Tadi gaptek kita buat, kemudian kita kasihkan ke orang yang gaptek, atau hese kan, misalnya. Ya kan sulit. Kecuali kita buat guidebooknya. Tapi tetap aja kalau udah uzur misalnya udah lanjut usia itu kita nggak bisa paksakan walaupun kita udah kasih guide book misalnya
itu mereka akan lupa terus. Bukan lupa terus, emang kadang suka ujur. Saya juga pernah ngajar kan tingkat berapa, S2 ya, ngajar praktikum. Hari ini pelajaran ngerti, besoknya pokok gitu. Nah itu, kita nggak bisa memaksakan. Itu kembali lagi ke keadaan penggunanya. Paham? Jangan sampai kita buat percuma gitu. Mubazir ya. Sekali lagi sesuaikan. Jika tidak mampu jangan paksakan. Ini kita lihat keadaan penggunanya. Kalau udah generasi milenial sih, ya oke-oke aja kan, lanjut gitu, cocok. Gitu. Kalau di bawah milenial, zaman old kan agak sulit kita kasih audio, video yang udah high tech. Walaupun ada beberapa yang bisa survive, mereka belajar, nggak mau ketinggalan, ada. Oke, selanjutnya alokasi waktu. Nah, waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Ketika misalnya bahasa Indonesia hanya 1,5 jam, jangan sampai kita buat audio itu untuk 2 jam. Bisa aja kita buat per part ya, per part. Part pertama untuk pertemuan pertama, part kedua untuk kedua. Seperti itu. Kemudian penjadwalan juga sama ketika misalnya bahasa Indonesia ya hari Senin jam 8 sampai jam 9.30. Nah, itu harus sesuaikan. Ketika online, ya itu harus sesuaikan juga ya. Streaming misalnya. Kayak tadi saya nggak sesuai misalnya gara-gara telat. Itu kan harus juga alokasikan waktu. Ya harus sesuaikan. Mungkin ada penjabaran khusus yang lain yang menurut kalian, oh kurang pas Pak ini alokasi waktu. Ya ini sekali lagi alokasikan waktunya. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Kenapa? Ketika pembelajaran lagi fokus ya, pembelajaran lagi fokus kan biasanya ada feedback tuh. Di stop dulu. Langsung ada pertanyaan dari siswa peserta didik. Oh, dijawab, langsung play lagi. Tapi waktunya sudah habis, bahasanya belum selesai, ini kan akan berpengaruh juga. Kita alokasikan waktu sedikit. Oke. Misalnya waktunya 1,5 jam. Kita buat durasi audio, buat aja 1 jam. Berarti ada paper 30 menit kan. Biasanya untuk tadi, bisa pertanyaan kah, atau jeda, diulang. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu biaya. Nah, ini ada yang harus kita perhatikan juga ketika membuat media. Itu biaya ya, pasti biaya. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Kayak itu ketika kita buat media, mau itu audio, mau itu video, ada budgetnya. Harus dong, sesuaikan. Secara profesional harus dibudgetkan. Kalau misalnya nggak ada, seikhlasnya. Sehingga kalau kalian niatnya untuk beramal, mah enggak. Kalian buat audio, langsung sebarkan nggak apa-apa. Bisa. Tapi untuk misalnya sekolah, kan ada sekolah yang lebih, misalnya pengen lebih terkelola baik, terprofesional untuk menunjang akreditasi. Oke, silahkan Bapak buat media audio pembelajaran untuk bahasa Inggris atau sejarah atau PKN. Kemudian buat modulnya, sesuaikan. Nah, setelah buat, budgetnya berapa? Baru ajukan ke sekolah, bisa. Gitu. Lumayan kan, itu istilahnya pendapatan lain di sisi kreativitas si guru. Paham di sini. Kalau kalian misalnya menunjang itu bisa. Biasanya kalau nggak media cetak, media audio atau video, kalian bisa ajukan. Dan bisa didistribusikan ke siswa misalnya. Bukan ini ya, bukan duit baik, bukan. Tapi kita menunjang kualitas si siswa ya, paham? Dan itu juga untuk menunjang akreditasi. Oh ternyata ini profesional nih sekolah ini. Ternyata sudah disediakan satu LKS-nya sudah ada, buku tulisnya sudah ada, buku panduannya sudah ada untuk audio tersebut. Medianya sudah ada secara bagus, terkelola bagus. Kemudian lab-nya menunjang juga, itu sangat. Ketika akreditasi itu sangat menunjang kalau kita kaitkan ke akreditasi. Kembali lagi, apakah yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat dan hasil penggunaannya. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan biaya untuk pembuatan media tersebut, tapi istilahnya daya gunanya kurang. Paham? Kita buat, ternyata si anak udah lebih paham. Ya, kita buat medianya,
tentang Ya. misalnya pengenalan bunyi anak PAUD. Siapa tahu si anak PAUD itu udah paham karena di rumahnya udah diberikan gadget bisa paham. Kita makanya sebelum itu tadi kembali lagi peserta didik kita survei dulu. Kalau misalnya belum paham, kita buat. Kalau belum paham kembali lagi. Media itu jangan menggunakan kalimat yang sulit dimengerti. Itu mubazir juga manfaatnya. Ya, Betul, Pak. masuk penggunaannya kurang juga. Jadi sesuaikan. Ketika kita buat jangan terlalu mudah, khawatirnya si peserta didik udah menguasai, jangan terlalu sulit, khawatirnya si siswa didik itu kurang pemahamannya, seperti itu. Jadi sesuaikan. Kembali lagi tadi kita analisis si peserta didiknya, pola berpikir dia, tingkat pendidikannya. Gitu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan dari 2 poin ini? Selanjutnya, Pak, kalau tidak ada, kalau ya. mau bertanya biaya, nah itu kira-kira ada biaya khususnya sih Pak? Ya, pihaknya itu harus berapa gitu Pak? Atau Untuk gimana? patokan biaya, ada yang jawab dulu, ada yang bisa jawab dulu. Mungkin ada yang sudah pernah buat gitu mengajukan nanti atau budgetin sendiri lah untuk podcast misalnya. Ada yang pernah? Oke, ada? Oke, Kayaknya kalau nggak ada, misalnya Belum. kalian ingin, mangga. Belum, saya juga belum, Pak. Berat juga. Kenapa, Pak? Oke, kirain kalau Mangga kalian mau secara jawab atau profesional, enggak? oke, kalau kalian sangkutkan ke materi sebelumnya, kalian akan tahu budgetingnya. Kita perlu PC kan untuk mengolah editing. Tahu kan PC? Oh iya Pak. Hardware-nya? Iya. Nah, itu budgeting. Kita rating dulu tuh. Kita buat RAB-nya untuk PC. Speknya ini, harganya berapa. Kemudian software editingnya kita cek. Berbayar atau yang pakai free. Kalau berbayar, cek harganya. Masukin ke RAB-nya. Paham? Oh, paham. Berarti setiap kayak misalkan alat yang juga itu termasuk biaya Pak? Putus-putus suaranya. Kelihatan? Putus-putus Pak. Gimana Pak? Ada bener ya. Oke, kembali lagi ya. Seperti tadi ya, secara standarisasinya ya kembali lagi sesuai kebutuhan PC kita yang kita buat, perangkatnya yang kita butuhkan bisa berapa budgetnya. Kalau misalnya sudah ada, nggak perlu. Berarti softwarenya cek. Softwarenya kita sudah ada, yang free nggak berarti. Butuh koneksi kan untuk cari referensi. Carinya. Wait. Aduh. PC saya terputus. Ada pertanyaan? Untuk budgeting? Halo? Untuk biaya ada pertanyaan? Tidak ada Pak sepertinya. Tidak ada. Nah, yang terakhir nih, adakah media lain yang mungkin lebih murah? Nah, ini harus cek nih. Tetapi memiliki efektif setara. Jangan sampai kita buat dia lebih murah dan efektivitasnya setara. Pasti kepala sekolah pasti bilang ke kita, wah ini lebih mahal sih, tapi ini sesuai dengan yang lain, tapi lebih murah yang lain gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Paham? Ini sekali lagi cek. Cek efektif atau tidak produk kita dengan produk yang lain. Kalau misalnya setara, lebih murah mana? Buatan kita atau buatan orang lain? Gitu. Paham seperti ini? Nah, itu untuk biaya. Untuk selanjutnya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang kita bisa diskusikan? Silakan, mangga. Ada pertanyaan kah? Mungkin ada dari Farid, YouTuber kita.
Ada pertanyaan? Farid diam-diam juga merekam ya? Nggak ada. Iya, Pak, Yang lain betul. enggak? Yang lain? Maika Kembali mau yang nanya tadi ya. dong, Maika. Oke, enggak. Enggak usah. Jangan, ntar PHP pertanyaan. Kalau tidak pertanyaan, Sepertinya nggak ada, Pak. tidak ada. Saya absensi dulu. Baik, Pak. Oke, mungkin hasil kalau rekaman saya memang nggak ngerekam, teman kalian merekam, tapi tolong hati-hati, takut ada salah kata jadi menimbulkan pro dan kontra. Cik. Ayo Farid ya, Farid tolong subscribe channelnya Farid di Farid 12 TV. Saya nggak dikasih tahu Farid Oke. ya, saya tahu sendiri ya. Pak. Oke, saya absensi. Agung Surya Romansyah, ada Agung? Ada, Agung bener ada Agung di kelas ini. Sering masuk gak Agung biasanya? Ahmad Al-Fakri. Hadir, Pak. Sini. Ahmad Eka Syahabudin. Hadir, Pak. Oke. Alia Aryani. Hadir, Pak. Anissa Lutfiani. Hadir, Pak. Anissa Sofia Rani. Hadir, Pak. Azam Sahrul Qudsi. Hadir, Pak. Deviana Maulidia Gusnadi. Hadir, Pak. Farid Fadila. Hadir, Pak. Oke. Fatan Kamal Maulana. Hadir. Helmalia. Hadir, Pak. Backsoundnya bagus ya. Jihan Aura. Hadir, Pak. Kudri Asidiki. Kudri. Ada Kudri? Belum ada. Mary Handayani. Hadir, Pak. Muhammad Gaus. Hadir, Pak. Muhammad Melisa. Ada Pak hadir. Muhammad Jahran Adiatama. Hadir, Pak. Nabila Safia. Nabila. Ada Nabila? Oke, Nabila Silvani. Hadir, Bapak. Putri Alpina. Hadir, Bapak. Puspa Ayuning Tias. Hadir, Pak. Rasti Musdalifah. Hadir, Pak. Salsa Delia. Ada Salsa Delia? Oke, lewat Safa Mahaula. Salsa ini Pak kampus Hadir, mengajar. Pak. Ada Safa? Ada. Ada, Pak. Ada. Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Tarik Ibnu Anwar. Halo, Tarik. Hadir, Pak. Riza Ferdana. Hadir, Pak. Nah, Zaki Ramdan. Ada Zaki. Halo. Ada Kak Zaki. Oke. Zaki ada gak? Hadir, Pak. Sinyalnya. Oh, sinyal. Oke, sudah. Ada pertanyaan ya?
Kalau tidak ada, kita cukupkan. Bapak, boleh Enggak? di apa sih? Dari yang aku tahu sih kan laptop-laptop sekarang kan udah pada pakai SSD ya Pak, Oh ya? dibanding HD itu. Terus aku tuh kayak sempat cari tahu kalau misalnya kalau kita pakai HDD itu kan dia bentuknya kan piringan cakram ya Pak. Sedangkan betul. kalau di itu kan dia pakainya chip sama flash memory. Jadi kan dia kalau misalnya laptop pakai SSD kan kecepatannya itu lebih tinggi dibanding HDD. Itu Bapak bisa Betul. jelasin nggak sih? Oke, secara kesoktahuan saya dijelaskan. Kalau untuk piringan itu kan dia ada beberapa proses RPM ya, RPM. Ya kan dari situ. Kalau untuk solid state drive tadi secara chip itu algoritmanya ya main-main. Seperti flash drive, memori kalian yang kecil handphone itu lebih cepat dibandingkan hard disk yang kalian karena ada pengaruh dari proses putaran itu akan mempengaruhi lambat juga sih. Semakin banyak proses dia akan lambat juga. Seperti itu yang mempengaruhi. Kalau dari solid state drive itu sendiri misalnya itu ke algoritma. Jadi dia mencari apa istilahnya jalur yang tercepat, yang efektif. Seperti itu. Itu kesoktahuan saya. Secara teknologi terlihat ya. Kalau piringan hitam kan harus RPM seperti itu. Kalau namanya udah tadi chip, itu dia mainnya ke algoritma. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang lebih tahu. Itu kesetahuan saya. Oke, paham? Paham. Oke. Guys, seperti ini aja ketika kalian pakai motor kopling dengan motor matic, lebih enak mana? Kalau di test drive memang awalnya lebih cepat kopling ya, karena dia punya kopling sendiri. CC yang sama, sekali lagi CC yang sama. Ketika udah jalur maju, misalnya jalur udah jauh, nah itu akan perbedaannya kelihatan. Bahwa yang matic lebih cepat. Pernah pernah lihat di YouTube nggak? Kecepatan motor matic. Itu lebih cepat. CC-nya sama, tapi ketika dibandingkan dengan yang antara matic dengan itu. Nah itu karena pengaruh tadi rotasinya itu. Ini rotasi. Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Kita akan coba kita bahas lebih detail insya Allah minggu depan ya. Saya ada pertanyaan yang belum terjawab dulu, siapa tahu apakah kelas ini atau belum. Saya akan cari perbedaan HDD dan SSD secara detailnya. Tapi secara johirnya tampaknya itu tadi. Yang satu pakai piringan, cakram magnetik, pengaruhnya ketika listrik itu. Jadi dia akan putar. Banyak proses dia akan muatin. Maka hati-hati ketika jatuh itu, ketika proses itu akan lebih cepat rusak dibandingkan yang SSD. Karena itu akan tergores. Itu yang HDD. Kalau solid state drive yang SSD, itu sedikit agak nyaman. Cuman ada minusnya kalau nggak salah tuh di SSD itu ada waktu hidupnya. Ada waktu hidupnya kalau nggak salah. Oke, insya Allah kita akan bahas sedikit untuk minggu depan tentang perbedaan HDD dan SSD. Karena bisa membantu ketika menyimpan baik itu audio yang kita buat ataupun video yang akan buat nanti di semester. Oke, hatur nuhun pertanyaannya. Bagus. Yang lain? Pak. Terus mau nanya lagi, Nabil. Kalau misalnya, kan waktu itu kan sempat HDD-nya itu kan nggak kebaca. Kira-kira kenapa ya, Pak? Jadi, dia tuh ngeblank gitu. Si data-datanya tuh dia nggak mau kebaca, Pak. Tapi Windows-nya hidup? Windows-nya hidup. Malah kan sempat mau ganti juga tuh kan ke SSD kemarin juga. Nyari yang lumayan juga kan harga-harganya. Kalau yang mahal tuh yang merek DP ya. Apa tuh ya? Ya kemarin tuh. Iya itu. Terus tapi kata si abang-abang itu harus kalau mau mindahin data-datanya si hard disknya itu si HDD-nya harus kebaca dulu tapi nggak mau kebaca-baca Pak. Copot. Jadi itu Pak ada terkadang ada yang kabelnya putus juga di dalamnya di hard disk.
Soalnya baru sih Pak ngalamin kayak gini. Biasanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama emang harus sudah bad sector. Kalau bad sector itu ada bagian yang bisa terbaca, ada yang enggak. Yang parahnya itu bad sector itu keseluruhan. Nah itu nggak akan bisa, Windows-nya pun nggak akan bisa tampil. Kalau itu masih bisa, berarti ada sebagian yang bad sector. Nah, ada recovery, saya lupa, bukan lupa sih, hilang sih sebetulnya software saya. Itu ketika saya di magang di Harko. Nah, dengan software itu kita bisa recovery. Dengan recovery itu data kita bisa kembali. Bisa juga coba ya klik kanan, kemudian defrag dulu aja. Kalau misalnya hasil di defrag itu nggak bisa, berarti sudah korup filenya. Satu tadi bad sector, dua kemungkinan filenya sudah korup. Seperti itu. Kalau untuk coba lagi, kalian kopikan aja. Bisa copy nggak? Di copy nggak filenya? Kemarin sih nggak bisa Pak, pokoknya udah bener-bener nggak kebaca aja gitu. Dari semuanya gitu. Bentuknya ada yang katak-katak atau benar-benar sama sekali nggak bisa kebaca? Katak-katak. Ya itu kemungkinan bad sector nggak itunya filenya korup. Seperti itu. Kemungkinan lagi ada malware. Apa gimana tuh? Kalau udah kotak-kotak emang agak sulit itu. Udah ke bad sector, dia udah korup filenya. Coba kamu download Get Databack. Itu ada dua versi, yang 32 bit dengan 64 bit. Cuman untuk tipe harddisknya itu P32 atau NTFS? P32. P32. Iya, itu masuknya P32 berarti cocok. Download aja Get Databack, cari di internet, tapi jangan asal download ya. Cari sendiri, saya juga lupa. Pokoknya nama filenya Get Databack. Sesuaikan dengan Windows-nya, misalnya 64 bit, pakai yang 64 bit. Nah, itu cukup lumayan lama untuk proses Get Databack-nya. Kalau misalnya terselamatkan, tinggal download tinggal copy aja file yang terselamatkan itu ke hard disk eksternal atau flash disk. Gitu. Namanya Get Databack. Get Databack, ya udah nanti dicoba. Makasih banyak ya Pak. Yuk. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita berdoa dulu. Untuk semuanya, berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita tutup, kita doa kepada terus majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kalimat yang salah atau terbalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama. Selalu. Oke. Ada ente mah ganteng nih Ran. Beda dengan ente. Tuh, ada ente mah bule, ente mah bule hok. Coba diajar pargoy, Ran. Tong bahaya. Enggak.